Pengawalannya Laskar Merah Putih dari pengaduan masyarakat yang terkait operasional UD Mulya Jaya hingga di meja hearing sekaligus sidak cross check dari lokasi oleh tim gabungan dinas-dinas terkait yang menemukan pelanggaran dampak lalu lintas. Hingga kini tindakan atau sanksi belum juga terrealisasi. Dirasa oleh Laskar Merah Putih dengan kurangnya sikap cepat tanggap dari dinas-dinas terkait, tim Laskar Merah Putih pun dengan serta-merta mengklarifikasi baik Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Satpol PP, bahkan ke Dewan, baik langsung dengan Kepala Dinas serta Kabid yang membidangi, bahkan by telepon Senin 17 Oktober 2022. Di ujung sepak terjang Laskar Merah Putih kali ini di DPM PTSP langsung ditemui Kepala Dinas Fajar Widaryanto, dan di ruangan terpisah diperjelas BPPT Yudi Firman. IMG ke PBG ini terkait LMP sekarang sudah kontinu mengawal permasalahan di UD Mulya Jaya, itu sebatas mana wacana dari DPM TSP ini? Memang kalau yang dulu itu terkait dengan IMB, kita mengundangkan Perda nomor 17 tahun 2010. Tapi dengan lahirnya Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang 11 tahun 2020, tentunya semua perizinan harus online. Jadi ada lagi PP yang mengatur tentang PBG, peralihan dari IMB ke PBG, jadi di PP nomor 16 tahun 2021. Jadi yang perda dapat dikatakan begini Pak, perda yang dulu dipakai untuk IMB ini karena sudah ada PP tentang PBG itu tidak berlaku. Nah kemarin kita sudah konsultasi pada PU, saya berpikir mereka adaran perda PBG itu mengatur tentang semua itu. Ternyata peran perda PBG hanya mengatur tentang retribusi saja. Untuk aturan teknisnya ada di PP 16 2021. Jadi sekarang ya itu yang harus kita pahami adalah PP 16 tahun 2021 yang notabene sangat dapat dikatakan begini. Kalau dulu namanya izin itu kalau harus mendapatkan izin dulu baru membangun. Kalau dulu, kalau sekarang tidak, dengan PBG itu persetujuan. Dan ada lagi di pasal 236 kalau tidak salah, atau 235 itu bahwa bangunan yang sudah berdiri pun itu tidak ada masalah, nanti masuknya di SLF. Itu kalau sesuai dengan peraturan PBG yang tertentu. Terus batasan sosialisasi DPM PTSP sendiri sejauh mana Pak sampai hari ini? Kok kayaknya terkesan masyarakat itu masih dibingungkan dengan hal ini. Oke, makasih. Kalau masalah itu mungkin tadi disampaikan di awal, kita ini masih belum memiliki formula. Kalau jenengan katakan ini kewenangan di siapa kan gitu loh. Kalau yang jelas, kalau merujuk dari PP nomor 16 2021 itu semua adalah kewenangan dari Dinas PUPR. Karena di situ PP itu yang mengeluarkan adalah kalau tidak salah PU pusat. Itu makanya aplikasinya pun aplikasi untuk mengurus PBG itu SIM BG PU Go ID, bukan SIM BG DPM PTSP Go ID, bukan. Jadi sudah jelas di situ SIM BG PU Go ID. Jadi harusnya ya kita harus melakukan sinergi dengan PU, karena kita sendiri sekarang kewenangan juga untuk masalah PBG tidak ada, kita hanya kewenangan untuk mencetak aja semua di PU. Harusnya PU yang melakukan sosialisasi, tapi bukan berarti kita melempar ke PU, bukan Pak. Kita harus sinergi. Mari kita sama-sama memberikan pengertian kepada masyarakat. Mungkin dari Pak Hendik sendiri dengan mengawal permasalahan ini kira-kira kok terkesan kesana kemari belum ada titik temu, ini bagaimana menurut Pak Hendri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat sayangkan ya, terlebih
satu OPD yang notabene setelah saya telusuri secara step by step, memang harusnya dinas PUPR itu yang harus proaktif. Karena apa? Setelah saya mendengarkan pemaparan dari Kepala Dinas Perizinan atau sekarang disebut DPM PTSP dan Kabitnya Pak Yudi, secara utuh atau secara berkesinambungan bahwa PUPR itu membidangi terkait materi-materi semua perizinan di bidang pembangunan, termasuk batas sepadan jalan, bangunan-bangunan yang mungkin nanti setelah itu muncul SLF-nya itu kan semua dari PU. Dan saat ini yang saya sayangkan, kenapa rapat sidak hasil itu notulen itu kan sudah nyata bahwa ditemukan amdal-lalinya tidak sesuai. Harusnya kan dinas perhubungan, dinas PUPR membidangi bidang-bidang yang terkait. Cepatlah diundang. Rapat-rapat itu jangan cuma mencari popularitas sidak, tapi hasilnya sampai saat ini belum. Terus terkait amdalalin itu bukannya spesifiknya di Disub ya? Terus sejauh mana nih Pak LMP memburu ke sana? Saya sudah komunikasi dengan Disub termasuk sekdinnya Pak Rusdi, baik pun, dan saya ingin menanyakan terkait kapan diadakan rapat gabungan terkait hasil sidak itu. Beliau menjawab, kami menunggu dari dinas perizinan. Jadi kan sama dengan dinas PUPR tadi seperti itu. Jadi saling melempar. Saya juga telepon sama Pak Munib yang notabene ketua Komisi D. Beliau juga, saya pikir ya harusnya beliau juga respect karena legislatif membidangi pembangunan tersebut. Kapan akan diadakan di undangan itu? Harusnya DPRD tersebut, Komisi D itu ya mohon maaf, harusnya jangan saat ini disibukkan dengan yang lain-lain dulu. Kita juga butuh jawaban kepastian itu. Terus hasil sidak kemarin yang sangat diperuncingkan masalah amdalalin ya. Sementara kalau di DPM TSP itu kalau amdalalin tidak terkait dengan PBG. Terus ini bagaimana sepak terjang LMP dalam hal ini? Ya saya harus mengkritisi siapa? Ya yang membidangi siapa? Ya termasuk Dinas PUPR dan Perhubungan dan Satpol PP. Siap. Satpol PP juga harus proaktif. Mohon maaf ini, jangan cuma razia-razia kos-kosan saja. Ini juga harus ditertibkan karena ini rawan sekali laka lantas karena itu bau jalan, blind spot. Itu banyak bongkar muat truk fuso. Itu bukan sehari dua hari, kontinu Pak. Tolong. Terus jika dinas-dinas terkait kayaknya kurang greget dalam menangani, terus apakah ada kaitannya dengan dewan yang membidangi Komisi D misalnya? Apa sudah koordinasi Pak Hendrik selaku saya kontinu nelpon juga Komisi D. Ya mohon maaf, mungkin saya yang paling cerewet, nelpon kadang nggak diangkat, saya telepon lagi sampai artinya sampai beliau mengangkat, karena itu memang bidangnya dewan. Dewan itu kan wakil rakyat, bukan wakil partai. Harusnya dia proaktif. Ini masyarakat loh, bukan mengatasnamakan organisasi LMP. Saya warga masyarakat Desa Jeli yang mengalami dampaknya. Ya, kalau kita menggarisbawahi bahasanya LMP sudah sedemikian rupa yang melaju dengan permasalahan. Terus dari Pak Yudi sendiri tentang hal ini apa yang bisa disampaikan ke publik atau mungkin OPD yang terkait? Gini Pak, kita sendiri kemarin juga pernah diundang hearing dengan Komisi D, tentunya Pak Hendrik juga hadir, dan keputusan akhir dari Bapak Ketua Komisi sudah sangat jelas bahwa ternyata itu adalah ranah PU. Dan ternyata dari Pak Hendrik, dari laporan Pak Hendrik menyatakan bahwa terjadi bongkar muat. Kalau dikatakan bongkar muat itu adalah amdalalin, dampak dari lalu lintas yang ditimbulkan mungkin kegiatan bongkar muat atau apa. Nah,
tentunya juga Pak Hendrik juga paham kalau Andalalin adalah kewenangan dari Disub, dan di Jeli itu termasuk di jalan kabupaten, tentunya Disub Tulungagung yang menangani. Kalau kita caranya Andalalin bagaimana juga tidak tahu, cara menyusunnya bagaimana tidak tahu. Memang tidak pernah kita menangani Andalalin, karena langsung dinas teknik yang terkait kalau Andalalin. Seperti dapat dikatakan masalah bangunan, tentunya secara teknik itu yang mengerti kan dinas dari PU. Seperti apa gambarnya, konstruksinya seperti apa, karena tim-tim semua ada di PUPR, bukan di PTSP. Kita tidak ada tim di sini, TABG-nya tidak ada, tim ahli bangunan gedungnya ada di sekretariat TBG, itu di PUPR. Berarti untuk keseriusan dari LMP sendiri sudah sedemikian rupa, dan ternyata dari dinas DPM PTSP sudah sedemikian open. Ya, semoga sinergi ini akan membawa hasil untuk masyarakat sendiri, Pak ya. Yaitu selamat siang, terima kasih. Bagaimana kilas sepak terjang Laskar Merah Putih selanjutnya untuk menuai hasil dari kinerja UPD yang berkompeten terkait permasalahan ini? Ikuti terus liputan kami. Terima kasih dan sampai jumpa.